Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan Syah Ramadan Prakasa. Ya, kali ini saya mau berbagi tutorial tentang perkusi khususnya ya. Terutama khusus yang masih bingung terhadap progres untuk anak-anak di tahap kadet terutamanya. Apa saja yang harus kita lakukan, prosesnya harus ngapain aja, proses yang baik untuk terhadap junior itu bagaimana ya. Tapi sebelum saya ngelanjut untuk proses saya ngapain basic ini, saya ingin berbagi pengalaman buat teman-teman semua ya. Selama saya play dulu ngapain aja. Nah, sini saya juga berbagi. Nah, mungkin banyak teman-teman di luar sana yang sudah bisa bermain, namun untuk memanage anak-anaknya juga masih kesulitannya. Kalau saya ngelatih di mana-mana, hal pertama yang saya lakukan, saya tidak langsung memainkan alat. Nah, itu yang pertama. Namun saya lebih banyak teori menjelaskan tentang apa itu perkusi, seperti itu ya. Jadi anak-anaknya nggak langsung saya main ambil stick, main mukul, nggak seperti itu ya. Nah, jadi di sini saya kalau ngelatih itu selalu hal pertama itu adalah saya selalu menerangkan ke adik-adik saya tentang membahas sikap. Nah, sikap itu adalah postur, banyak ya. Postur itu banyak bagian. Pakai style yang bagaimana? Ya, kalau saya selalu standar marching band lah yang saya pakai. Ya, dengan sikap posturnya berdiri tegak seperti ini. Ya, relax. Nah, kebanyakan pemain perkusi atau pemain hornline ya, itu biasanya ketika udah siap seperti ini, coba perhatikan ada yang badannya seperti ini. Nah itu coba kita perhatikan. Jadi betul-betul pastikan tegak seperti ini ya. Dengan dagu dinaikkan, poin seperti ini, relax. Nah, dari samping seperti ini, lurus. Antara pundak, kuping ya, serta bagian kaki kita sama pinggang itu lurus. Nah, seperti ini. Ya, dan kakinya dibuka juga senyaman mungkin. Nah, itu untuk sikap, terutama seperti itu sikapnya, dengan tangan di kepal seperti ini. Nah, itu hal pertama. Bagian kedua, banyak metode yang saya buat untuk melatih saraf-saraf tangan, saraf otak kanan dan kirinya bekerja. Banyak ya. Salah satu metode itu yang saya selalu terapkan ke adik-adik, stretching terlebih dahulu ya, stretching. Stretching itu penting supaya otot-ototnya relax, mainnya juga relax, enjoy, dan nyaman senyaman mungkin ya. Stretching itu biasanya bisa diawalin kalau stretching tangan ya, dengan memegang stick seperti ini ya. Lalu diambil dua-dua seperti ini. Kita mulai dari tangan kanan duluan, seperti ini ya. Ambil, putar seperti ini. Oke, bisa kita hitung yaitu dengan 2 kali 8. Seperti ini. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Kembalikannya tangan kirinya lanjut seperti sama yang kayak tangan kanan tadi. 2 kali 8 juga. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, tapi perhatikan ya, ketika kita stretching tangan seperti ini, sampai ada yang seperti ini, ada yang ke bawah, nggak, tetap seperti ini. Karena kalau stretching nggak boleh main-main. Oke, sekarang dua-dua seperti ini. Juga hitung lagi 2 kali 8 sama 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, setelah itu dengan metode seperti yang pertama tadi diambil seperti ini, namun dinaikkan ke atas. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Dan kebalikannya sama juga seperti tadi ya. Harus benar-benar tenang, serius. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah,
Itu metode yang sederhana banget ya, yang sering saya lakukan, bahkan kayak hampir semua anggota marching band kalau perkusi sebelum pemanasan pasti melakukan seperti ini. Namun kadang kita lupa mau cepat-cepat ya, tapi kalau bisa diusahakan dipakai deh, karena itu bagus banget. Sebelum kita melakukan inti, ada baiknya kita merilekskan otot-otot kita dulu gitu ya. Nanti saraf sederhana banget ngelakuinnya. Namun kalau kita ngelakuinnya serius, begitu juga kita betul-betul konsentrasi, saya yakin pasti manfaatnya akan baik ya. Terutama kita banyak melatih jari. Gunanya jari itu sangat banyak ya, bisa melatih saraf jari, bisa melatih kefokusan, bisa melatih kerileksan kita juga. Dan dengan simple seperti ini kita melakukan jari seperti ini ya, cukup kita melatih jari ini 10 menit saya bilang, bersama-sama satu tim semua. Seperti ini, ngelakuinnya simple. Nah, seperti ini aja sampai rileks. Ketika sudah rileks, bisa kita juga tambahkan seperti ini. Nah, ini untuk apa? Merilekskan otot lengan supaya tidak kejang saat bermain. Seperti ini. Nah, bisa kebalikannya seperti ini juga. Nah, ketika sudah semuanya, kita bisa melatih seperti ini per tim contohnya. Ya, kita sebagai pelatih membimbing adik-adik saat melakukan stretching tangan seperti ini supaya fokus mereka dan terkontrol semuanya ya. Seperti ini, lihat. Nah, seperti ini. Menggerakkannya semua seperti ini. Nah, berurutan dari jentik, jari manis, jari tengah, telunjuk, serta jempol. Nah, seperti ini aja. Nah, sekarang kita samain. Kita mulai dari jari jentik hingga jempol supaya mereka melatih konsentrasinya dengan seperti ini. Nah, pindah ke jari manisnya. Lalu pindah ke jari tengah. Jari telunjuk. Yang terakhir jempol. Ya, seperti itu. Sepele banget. Ini adalah hal kecil yang jarang sekali orang temukan seperti ini. Tapi kalau kita ngelakuinnya yakin, konsentrasi, saya juga yakin pasti hasilnya akan baik buat kita ya. Tinggal kita mainin jari tengah, goyangin terus. Nah, telunjuk, jentik, hingga selanjutnya. Jadi mereka dengan game seperti ini, saya bilang games ya, ketika lagi penat kita melakukan game seperti ini, itu akan membuat rileks tubuh anggota kita dan nyaman ya. Ini tips namanya, saya selalu menerapkan ke anggota saya seperti itu. Bisa dicoba untuk teman-teman semua ya, supaya mereka juga menjadikan itu pembiasaan mereka ya. Kalau saya bilang ini suatu game, saya bilang ya, karena kalau lagi penat ngelakuin kayak gini kita jadi happy ya. Ini jadi game, saya bilang jadi pembiasaan aja. Ada lagi untuk pemanasan, tipsnya adalah seperti tadi, stretching tangan, yang manasin tangan, manasin tubuh hingga kita menggerakkan saluran darah kita dengan seperti ini. Ini dihitung tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lanjut seperti ini. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Next. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lanjutannya. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lanjutannya seperti ini. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lanjutannya tepuk lengannya seperti ini ya. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sama lagi. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Lanjutannya, bagian dada samping kita ini ya. Tu, wa, ga, pat, ma, nam, ju, pan. Tu, wa, ga, pat, ma, nam, ju, pan. Lanjutannya, tu, wa, ga, pat, ma, nam, ju, pan. Tu, wa, ga, pat, ma, nam, ju, pan. Ya. Jadi seperti itu teman-teman. Banyak metode untuk membuat adik-adik ini ketika di lapangan supaya tidak tegang saat bermain, ya, supaya rileks juga. Jadi banyak metode kita bisa mengasih adik-adik tips seperti itu, ya. Itu adalah yang sering saya lakukan terhadap adik-adik, ya. Oke, langsung aja. Ketika sudah jelas semuanya, di sini tadi sudah saya jelaskan untuk mengenai hal pertama yang biasa saya latih ke adik-adik adalah berdasarkan pengalaman saya, teman-teman, ya. Itu adalah saya selalu menerapkan sikap. Sikap sangat penting bagi saya untuk mendapatkan style yang baik buat band yang kita inginkan seperti apa, ya. Sikap itu paling penting. Lanjut, saya melatih ke instrumen alat yang pingin kita tunjukkan ke adik-adik. Ada snare, ada tenor, ada bass drum, dan cymbal. Ya, kita akan mencontohkan setiap seksonnya, ya. Tapi karena ini nggak ada alatnya, jadi saya contohkan untuk di snare drum doang, ya. Saya selalu bilang sama adik-adik yang terutama adalah mendengarkan. Nah, itu yang penting, ya, mendengarkan. Kenapa? Kalau kita bilangnya, adik-adik tolong lihat saya, ya. Kalau saya lagi nyuntuin tolong lihat saya. Mereka bukan lihat saya bermain, ya, tapi mereka melihat muka saya. Nah, itu dia kebiasaannya. Mungkin pelatih-pelatih juga pernah mengalami seperti itu, ya. Ketika bilang, ayo lihat saya bermain, yang dilihat bukan kita mainnya, tapi yang dilihat adalah wajah kita. Nah, karena apa? Kita salah penyampaian persepsinya. Seharusnya adalah adik-adik dengarkan, ya, dengarkan kakak main, ya. Jadi biar adik-adik bisa paham. Nah, jadi kata-kata melihat itu bisa kita ganti dengan kata mendengarkan. Nah, itu dia. Nada yang kita pantulan seperti ini. Contohnya seperti ini misalnya. Nah, kita tanya sama mereka, mana cenderung lebih power, sebelah kanan atau sebelah kiri. Nah, di situ kita melatih kefokusan adik-adik. Mereka di situ akan meraba lagi. Oke, kita ulangi sekali lagi. Nah, kita tanya kembali, mana lebih power tangan kanan dan tangan kirinya, sampai mereka bisa betul-betul mencerna dengan baik. Ketika mereka sudah paham, kita lanjut tahap berikutnya. Nah, kita samain sampai mereka bilang sama powernya, Kak. Nah, di situ mereka sudah mulai melatih otak kanan kirinya untuk berpikir secara bijak. Nah, di situ kita, ya, jadi jangan langsung cepat-cepat ambil alat, terus baris adik-adiknya langsung kita kasih pemanasan tanpa kita kasih teori. Ya, kasihan merekanya gitu. Mereka hanya bisa bermain, mereka bisa menikmati, tapi mereka tidak bisa memahamin. Nah, itu dia, ya. Jadi mereka harus bisa bermain, bisa menikmati, bisa memahami juga, serta paham tentang apa yang kita sampaikan. Oke, ketika sudah bisa semua, ya, langsung kita melatih itu telinga mereka. Siapin, mulai sekarang dibiasain setiap main harus ngidupin metronom, ya, supaya membiasakan telinga mereka untuk dengar tempo masuk ke hati mereka, sehingga nanti akan terbiasa. Kita selanjutnya, nah, ini baru saya masuk ke alat. Masuk ke alat itu saya mengajarkan itu basic pertamanya, saya tidak memakai traditional grip. Nah, kenapa saya tidak memakai traditional grip? Pasti mempunyai alasan dong. Kita melatih ada anak SD, ya, ada anak SMP, SMA, hingga yang udah tamat deh kuliahan gitu-gitu, ya.
pasti untuk besar telapak tangannya tuh berbeda ya di sini. Nah ini kenyamanan mereka itu berbeda saat megang stick. Nah jadi ketika ini stick, ini telapak tangan, ini stick. Nah mereka menemukan titik poros itu untuk mencari kenyamanan tuh berbeda-beda. Ada yang nyamannya di ujung karena dia telapak tangan atau jarinya lebih panjang, jadi dia lebih nyaman di ujung supaya powernya lebih dapat. Nah ketika dia tangannya pendek ya, telapak tangannya juga lebih kecil, kita kita paksakan untuk bermain di ujung, itu yang akan membuat prosesnya lambat, dan itu juga akan membuat sedikit pasti apa ya, sulit bagi pemainnya ya. Jadi cari kenyamanan dari telapak tangan itu bisa dicontohkan ya, seperti ini. Nah namun kita untuk proses di kanannya ya, yaitu kita selalu tegak tegak ke atas telapak tangannya ya, tegak ke atas, bukan miring. Nah bukan miring seperti ini, tapi tegak, tetap tegak. Nah, seperti itu. Tapi sebelum masuk situ kita harus nemuin titik poros dulu, namanya fulcrum. Nah ini dia titik porosnya, untuk kenyamanan kita bermain dan melatih titik poros kita, supaya kita hafal ketika kita sudah megang stick, nggak bingung lagi di mana nih ya titik poros aku ya, di ujung atau majuan dikit. Enggak, kita akan melatih seperti itu supaya mereka terbiasa ketika megang stick langsung dapat titik kenyamanan mereka. Inilah namanya titik poros tadi. Nah itu sama juga, tangan kirinya sama seperti yang tangan kanannya seperti ini. Nah dua jari seperti ini. Nah ya, ini adalah titik poros kita, supaya kita bermain dapat kenyamanan kita. Dari dua jari ini dulu diawali, baru digenggam. Nah udah dapat genggamannya, masuk ke markas. Ini namanya markas kita. Menggunakan tradisional grip, saya selalu memakai match grip. Kenapa saya memakai kayak gini? Ya ini lebih mudah untuk melatih anak-anak berproses ya. Kenapa? Kita terbiasa dengan menggunakan seperti ini, genggaman seperti ini. Mungkin kita kalau pakai tradisional grip sudah berbeda ya, berbeda. Nah bones kita juga berbeda saat bermain, pasti dong kirinya lebih lemah ya, makanya kita lebih membiasakan seperti ini. Nah kita sudah biasanya seperti ini, siap. Coba kita cek kembali dengan keseimbangan lebar tangan kita, siap seperti ini. Nah ini dia sikapnya, sikap sempurna tadi seperti ini ya. Ini adalah namanya markas. Nah coba diperhatikan, jangan dibiasakan ditempel ke head drum seperti ini, nanti jadi jelek. Contohnya saat bermain ditempelkan, suaranya mati. Seharusnya diangkat seperti ini. Nah suara-suara seperti itu. Oke, ketika sudah dapat ya, ini markas ya, titik tumpunya di tengah, markas kita adalah di sini. Nah ini dia, dengan siap seperti ini sikapnya. Oke, nah itu sikap siapnya dia seperti ini. Nah ini sikap siapnya, kita samain membentuk segitiga kalau kita ngeliat, tapi kalau dari depan ngeliatnya jadi bentuk V. Nah ini seperti ini, jadi bentuk V seperti ini ya. Ya kita harus membiasakan, ada empat hal yang harus kita tahu. Kita harus pelajarin itu juga supaya ketika bermain musik kita bisa belajar bermain dinamik. Nah dinamika itu sangat penting ya teman-teman. Dinamik itu sangat penting untuk mewarnai musik kita ya, makanya dinamika itu sangat penting. Jadi di awal kita selalu membiasakan anak-anak kita itu belajar dinamik. Nah seperti itu. Contohnya yang pertama ini ada downstroke ya, cak 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 cak. Nah ini namanya downstroke ya, pakai pergelangan tangan namun power langsung tembak ke head. Nah itu namanya downstroke ya. Di situ ada lagi ya, ada yang namanya
full stroke. Nah, full stroke itu betul-betul full ya. Jadi betul-betul lebih power, diangkat seperti ini. Kita dari bawah, cak 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 cak. Nah, itu full stroke ya. Next selanjutnya ada tap stroke ya. Tap stroke itu bermain tap saja. Cak 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 cak. Nah, itu ada tap stroke ya. Nah, ini yang terakhir ini ada upstroke. Nah, upstroke ini sama seperti full stroke ya, hampir mirip, hanya saja awalnya kita memakai not kecil tanpa harus power, jadi seperti ini mainnya. Ya, seperti itu. Ini banyak yang kayak gini tuh biasa dimainin Blue Devil, yang kalau udah main jam itu banyak pakai upstroke ya, seperti itu. Oke. Nah, itu bisa kita kombinasikan untuk melatih anak-anak dengan martime mereka. Cak 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 cak. Yang saya lakukan tadi melatih downstroke ya, supaya pergelangan power kita benar-benar dapat full. Nah, yang kedua bisa kita ngelatih dengan full stroke ya, dengan martime sama seperti tadi. Cak 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 cak. Yang ketiga bisa kita pakai tap stroke ya. Cak 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 cak. Yang ketiga. Yang terakhir ya, upstroke. Cak 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 cak. Jadi itu pola-pola yang biasa saya terapkan ke tim saya kalau saya melatih ya. Tapi saya juga melihat dulu, dalam arti kata melihat gini ya, minimal banget itu kalau mau bagus basicnya setahun. Nah, jadi kita betul-betul enggak buru-buru ngelatihnya, bertahap temponya ya. Biasa standar itu dari, kalau basic banget standar ya, itu 110 120 110 120. Nah, standar bermain pemanasan 120 hingga ke depan. Tahap bertahap dinaikin temponya sampai anak-anaknya mampu di mana ditahan dulu. Nah, itu dia tadi. Nah, ya, di sini sudah paham. Jadi seperti itu ya. Terus kita juga harus paham ada namanya pemanasan satu tangan dan pemanasan dua tangan. Nah, jangan kita nanti kebanyakan main satu tangan aja namun kita lupa pola-pola dua tangan itu ya. Terus kita juga membiasakan kebiasaan deh
ya hampir rata-rata kebiasaan pelatih. Ini sekarang kalau bisa kita sama-sama rubah ya. Saya juga aja mulai rubah saat kalau saya menghandle adik-adik ya. Kita melatih selalu fokus ke tangan kanan aja kita latih, kirinya lupa kita hidupin. Nah sekarang kita kebalikin, kalau kita memulai sesuatu coba bisa dialihkan ke tangan kiri gantian ya. Biasa tangan kanan nih kita main, kita ganti ke tangan kiri dulu. Nah gantian seperti itu supaya apa, dua-duanya hidup. Nah oke teman-teman, sehabis tadi sudah kita membahas 4 proses itu. Nah mungkin kita bisa melatih yang namanya pola 88 ya, pola seperti 8. Jadi bisa kita latih dengan 88 2 kali ulang, baru dimatiin tangan satu, jadi seperti ini ya. Cak 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 cak. Nah kita harus tahu teman-teman, ketika bermain tangan kanan, kirinya harus ngapain? Ke markas. Ketika selesai tangan kanan bermain, tangan kanannya harus ngapain? Kembali ke markas. Nah, ini contoh yang salah teman-teman ya, yang harus kita perbaikin ya. Siapa tahu kita lupa kan, kita perbaikin. Jadi seperti ini yang salah ya. Cak 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 cak. Ini ngapain tangannya ke atas ya kan? Nah itu aja dulu, ini hal kecil ya. Kita kalau mau mendapatkan hasil yang bagus, kita selalu perhatikan hal kecil, sedetail apapun itu. Hal kecil sangat penting banget ketika nanti kita gabungan musik. Jadi perhatikan, kalau kita mau perpindahan stick dari tangan kanan saat sudah selesai bermain, kembali ke markas. Tapi kebanyakan langsung naik. Nah ini dia, ini yang harus kita hilangkan kebiasaan kita. Jadi contoh seperti ini misalnya. Nah ini ngapain? Seharusnya ke bawah, seharusnya seperti ini. Nah ke bawah. Nah kalau dia sudah ke bawah, berarti dia sudah paham. Nah itu dia ya. Jadi kita kalau mau menerapkan ke adik-adik ya, adik-adik ini harus betul-betul sampai paham, mengerti, dan mereka siap untuk bermain ya. Kalau mereka cuman mereka berarti masih berpikir, berarti mereka belum paham. Ulangin sekali lagi ya. Kalau belum paham lagi, ulangin lagi, nggak apa-apa. Kalau belum paham lagi, kita hajar mereka. Oke ya. Nah jadi kalau misalnya bermain ya, perpindahannya harus dikembalikan ke markas lagi. Ini markas kita, sudah ada markas. Nah oke, main. Nah seperti itu ya. Ketika sudah sama rata, nah perhatikan, dengarkan ya, kanan dan kirinya saat bermain, karena pasti mereka akan cenderung lebih power yang kanan. Contoh seperti ini. Kirinya akan kopong. Jadi pastikan kanan kirinya harus hidup, powernya harus sama. Nah pastikan teman-teman itu harus sama ya, supaya balance kanan dan kirinya. Nah itu dia pola 88 tadi ya. Tahap kedua itu biasanya saya melatih bugs. Nah bugs itu ada not accent dan ada not kecil, yaitu tap ya. Itu bugs namanya ya. Di situ pola bugs itu untuk melatih power kita juga ya. Sama, nggak mesti yang keren-keren bugsnya, nggak mesti.
nggak mesti yang divariasikan, karena kita masih masih latihan bareng-bareng untuk menyamakan basic. Kasih aja yang sama materinya. Nanti ketika udah pemisahan alat, ada yang tahu nih cocoknya di tenor, cocoknya di snare, di bass drum, di cymbal. Nah baru kita kasih pola-pola speednya supaya mereka terbiasa dengan per sectionnya seperti itu. Langsung saja. Untuk pola bassnya sama ya, diawali dengan not aksen dan diakhiri dengan not kecil. Jadi seperti ini ya, dilemparkan lalu ditahan. Sama yang kirinya juga. Nah, ya, pastikan jangan pakai lengan seperti ini mainnya, tapi pastikan pakai pergelangan tangan. Ya, pakai pergelangan tangan. Jadi pola 88 kita latih ya, setiap latihan terus itu aja ya, itu dulu materinya sampai mereka ada perkembangan. Nah nanti bisa kita tambah lagi, kita kasih ini abis ini kita kasih ini. Nah tadi kan udah saya contohin latihan bass seperti itu, bermain satu tangan, bermain not seperti 8 juga ya. Kalau mereka sudah bisa ya udah mainin aja. Nah mainin tuh gabungannya dari 88 tadi. Polanya, pola pertama digabungin ke bass jadi seperti ini. Cak 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 cak. Itu dia ya, udah jadi pemanasan. Nah tapi di awalnya kita stop sampai sini 88 dulu. Terus begitu kita pola bassnya nama yang ketiga, pola single stroke. Nah cak 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 cak. Nah nanti bisa dicepatin temponya, cak 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 cak. Nah, cuma kita perhatikan mainnya harus benar, ketinggian sticknya sama main. Nah, disamain ya. Jadi udah 88 bass single stroke ya, itu pola ke diddle. Nah, 4 pemanasan itu aja ya, diddle. Untuk melatih diddle-nya saya sering banget kalau ngelatih anak-anak itu, coba ambil 2 jari di fulcrum ya, tarik ujung sticknya, coba hentakan sekuat mungkin. Saya ingin tahu siapa di antara mereka yang mendapatkan diddle yang baik dan power. Di situ kita bisa punya catatan bahwasanya si anak lebih baik dari temannya, si anak lebih baik. Jadi kita punya catatan, yang nggak baik itu bakalan kita kontrol terus buat dia. Nah, ambil seperti ini, hentakan. Nah, di situ kita bisa tahu diddle yang bagus mana yang enggak. Seperti ini. Ya. Jadi betul-betul dipantulkan. Nah, banyak ketika main diddle pasti nanti ending. Ya, itu yang harus kita jaga ya. Yang kita takutkan tuh bakalan jadi seperti itu. Ya, diddle seperti itu. Ya seharusnya kan lihat. Itu bunyinya ya. Jadi dan polanya juga seperti itu, jangan sampai bunyinya kayak gini atau cara maininnya. Pastikan mainnya 2 not dulu.
pastikan padat. Mainin aja. Ya, itu jadi ada pemanasan basic awal banget ya. Jadi nggak perlu ribet-ribet kita mikirin harus yang lain-lain ya, karena itu dia tadi teman-teman, kalau kita mikirnya ribet ya jadinya pun nanti ribet juga ya. Oke ya, itu tips berdasarkan pengalaman saya ya teman-teman, bisa teman-teman kembangkan atau teman-teman juga lakuin di rumah. Ambil pertama untuk yang pemula bingung mau ngapain, bahkan yang bukan anak marching band pun juga bisa langsung ngikutin apa ya contoh-contoh yang saya berikan ya, bisa juga diikutin, ngapain aja, harus ngelakuin apa saja, bisa juga dicontohin teman-teman ya. Next kita buat lagi yang lebih menarik ya, dan pastinya juga tahap selanjutnya ya. Jadi untuk teman-teman jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Dan kalau punya ide bagus ya, langsung aja tulis di komentar ya, karena ide-ide teman-teman akan membantu karya saya. Oke, lebih kurangnya saya mohon maaf ya, apabila ada kekurangan atau salah penyampaian, saya mohon maaf pada teman-teman ya. Yang pastinya ini saya memberi tutorial basic perkusi berdasarkan pengalaman saya. Teman-teman juga bisa memperluas saya. Saya yakin kalau teman-teman menerapkannya dengan baik, maka hasilnya akan baik ya. Kuncinya cuma satu ya, yakin aja yuk. Oke ya teman-teman ya, jangan lupa di share teman-teman. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.